warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Learning Official. Dan di video kali ini aku pengen berbagi pengalaman yang baru aja terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ceritanya itu adalah aku itu punya teman online dan dia itu berasal dari negara sekitaran Eropa. Aku lupa itu nama negaranya apa, cuman di Eropa gitu. Nah, jadi kita kenalnya itu lewat media sosial gitu kan. Nah, terus dari media sosial itu ya emang dia duluan kan yang nyatin aku gitu kan, karena aku berpikirnya aku tuh pengen belajar bahasa Inggris. Jadi aku ya udahlah, aku ngeladenin itu ya karena untuk belajar bahasanya aja sebenarnya gitu kan. Karena aku pikir kalau misalkan kita belajar langsung ke orangnya atau orangnya yang udah terbiasa pakai bahasa Inggris itu kan rasanya itu bakal lebih cepat untuk ngertinya gitu kan. Makanya dari situ aku putusin untuk chattingan lah ya sama dia gitu, tapi chattingannya juga masih pakai lewat sosial media gitu. Nah, terus singkat ceritanya itu kita itu baru kenal hampir 2 minggu dan dia itu tiba-tiba ngomong kalau dia itu pengen ke Indonesia gitu kan. Nah, terus dari situ oh ya udah gitu kan. Terus dari situ dia itu ngomong apa sih, kayak minta tolong untuk cariin tempat di sana gitu kan. Maksudnya itu tempat yang ada di Indonesia. Kemudian dari situ dia tuh kayak nanya-nanyain terus lah tentang Indonesia itu kayak gimana, Indonesia itu bagus enggak gitu. Terus juga nanyain kalau Bali itu deket enggak sama bandara gitu. Pokoknya kayak gitulah yang nanya-nanya secara umum gitu lah ya. Nah, terus dari situ dia itu tiba-tiba ngomong kalau dia itu pengen transferin aku uang untuk kayak semacam untuk persiapan kalau dia datang di Indonesia gitu kan. Nah, karena aku berpikiran itu kan uangnya dia gitu kan, jadi ya oh ya udah, aku cuman ngebantuin untuk cari tempat tinggal sementara di sini. Dan akhirnya setelah 2 hari setelah dia ngomong itu, dia itu udah transfer paket. Dan dia itu yang apa ya, yang bikin kayak nggak masuk akal gitu kan, dia mau ngirim uang sebanyak itu. Oh ya, dia juga kan ngomongnya dia itu pengen ngirim sekitar berapa ribu dolar gitu ya, aku lupa, entah 4 atau 5.000 dolar gitu. Dia tuh pengen ngirim itu gitu untuk dia pas ada di Indonesia gitu. Nah, terus setelah itu dia ngomong tuh kalau dia tuh udah transfer, dia tuh udah kirim paket ke aku lewat FedEx gitu. Nah terus selang berapa harinya juga dia tuh kayak ngasih tahu invoice-nya gitu, ngasih invoice gitu. Dan terus aku juga kayak masih berpikiran positif gitu kan, oh oke deh gitu kan, berarti ini kayaknya beneran gitu kan. Atau kayak sebenarnya gini, untuk seseorang yang baru dikenal dan itu beda negara, nggak mungkin secepat itu kan. Kayak misalkan dia itu pengen datang ke sini terus tiba-tiba dia itu ngirimin paket dengan jumlah yang lumayan besar gitu. Menurut aku sih kayaknya agak kurang gimana ya, agak nggak bisa dipercaya aja gitu kan. Nah, jadi ya di situ kayak akunya juga lebih ke oh ya udah deh, ikutin dulu aja gitu kan kayak gimana gitu. Nah, terus setelah itu inilah apa sih namanya, nggak sekitar 4 atau 5 harian dari dia ngomong kalau dia itu udah ngirim paket itu, pihak FedEx-nya itu email ke aku gitu, email kalau dia tuh kayak minta konfirmasi gitulah apa bener ini tuh Nurleni gitu kan. Terus pokoknya kayak cuma nanyain. Nah, itu juga sebenarnya yang agak bingungnya itu, dia tuh kayak cuma nanyain nama doang sama asal negaranya aja gitu. Jadi nggak ngomongin, jadi nggak apa ya namanya, nggak nyebutin detailnya aku. Jadi kayak cuman nama sama asal negaranya aja gitu kan. Jadi terus juga yang bikin anehnya juga jadi email dari si pihak FedEx-nya itu masih pakai Gmail. Kebayangkan, makanya tuh kayak ini kan perusahaan sekelas internasional gitu kan, tapi kok pakainya akun Gmail yang gratisan gitu. Emang sih fotonya tuh kayak udah bapak-bapak gitu,
kayak bapak-bapak, terus juga kelihatan bulenya banget lah ya. Cuman ya itu yang bikin agak, bukan agak sih ya, malah makin curiga gitu kan, kenapa pakai akunnya itu Gmail gitu, nggak kebayang lah pokoknya. Nah dari situ kayak dia nanyain lah ya, dia nanyain terus juga kayak akunnya juga cuman jawabnya iya iya aja gitu. Nah terus dari situ, di situ si pihak FedEx-nya itu ngasih informasi kalau si paket ini itu akan dikirim kalau si paket ini akan dikirim kalau aku tuh udah bayar paket keamanannya gitulah. Jadi kayak bisa dibilang kayak asuransi si paketnya itu kali ya, cuman dia itu dibebanin ke penerimanya gitu. Nah terus udah gitu kayak dia tuh kayak gimana gitu kan, ini setuju nggak gitu. Terus juga informasi dari si pihak FedEx-nya juga, dia itu akan terus biaya si keamanan paketnya itu akan terus meningkat gitu kan. Jadi ya lebih baik untuk dibayarin hari itu juga gitu. Nah jadi si pihak FedEx-nya itu ngasih rentang waktunya itu selama 72 jam, dan kalau misalkan kitanya nggak dibayarin pas rentang waktu itu akan kena charge lagi gitu. Pokoknya intinya mah kayak gitulah bahasanya gitu kan. Nah terus udah gitu, oh ya udah gitu kan. Nah terus juga aku bingung kan, maksudnya tuh kalau misalkan aku ngirim uang keamanan paket itu ngirimnya ke siapa gitu kan. Nah jadi di situ kayak aku nanyain lah ya, dan dia itu di situ jawabannya itu nanti akan dikirim, jadi aku tuh kayak aku transfer ke orang yang ada di Indonesia, nanti orang Indonesianya itu akan transferin ke pihak dia gitu. Dari situ aja ibaratnya udah kelihatan banget kan, kayak ada permainan apa gitu ya, cuman kayak aku tuh masih ngikutin apa maunya dia gitu. Terus nah awalnya juga dia itu ngasih namanya itu Mr. George, Mister itulah bahasanya gitu. Dan dia awalnya itu ngasih itu, cuman dia itu masih belum ngasih rekeningnya gitu kan. Nah terus aku tuh nanyain lagi kan, ini dikirimnya ke rekening mana gitu kalau misalkan aku pengen ambil paket itu. Nah itu dibalasnya itu agak lumayan lama gitu. Dibalasnya itu sekitar 2 hari setelah aku ngajuin pertanyaan itu baru dia balas, dan dia itu ngasih nomor rekening. Dan yang bikin makin makin berpikiran oh ini tuh nggak benar gitu kan, karena dia itu ngirim nomor rekeningnya BNI Syariah gitu. Sebenarnya gini, lucu gitu kan, kenapa orang Eropa tapi kok punya akun bank BNI Syariah gitu. Itu kayaknya udah kelihatan banget gitu kan modusnya kayak gitu. Cuman aku tuh kayak masih ini pengen ngikutin nih nyampe mana gitu kan. Nah terus setelah itu teman aku itu kayak ngubungin aku lagi gitu kan. Dia itu nanyain gimana Len, udah dibayar belum biaya keamanan paketnya gitu kan. Nah terus aku tuh kayak kayak gitu, kayak pura-pura oh aku nggak punya duit gitu kan buat bayar si paket itu, gimana kalau kamu yang bayar aja gitu kan. Cuman dia tuh kayak makin kayak gimana ya, kayak ngomongnya tuh gini, aku itu udah ngirim paket sebesar $5.000 ke kamu, aku nggak mikir-mikir lagi, dan masa sih kamu itu cuman bayar keamanan paketnya aja cuman sebesar $25 kalau nggak salah ya, $25, tapi kamu nggak ada gitu, kamu nggak mau ngusahain gitu kan. Nah dari situ kayak dia tuh kayak mulai nyerang gitulah, kayak mulai nyerang ke aku, dan aku ya tetap gitu kan, aku nggak punya duit gitu kan. Terus oh yaudah deh, aku bakal ngikutin ngikutin dia dulu kayak gimana gitu kan, sampai mana gitu lah. Nah jadi aku disitu kayak pura-pura untuk oh ya udah deh, nanti aku bakal pinjem uang ke teman aku gitu kan. Oh ya udah, kata dia tuh tolong ya diusahain, karena aku ini karena yang aku kirim itu
paket sebesar $5.000 gitu, kata dia tuh begitu. Jadi kayak seolah-olah dia itu untuk aku itu terus berusaha biar dapat $25 itu. Bukan $25 sih tuh. Oh iya aku ralat. Jadi uang untuk bayar keamanan paketnya itu adalah sebesar $275. Jadi kalau misalkan dikonversiin ke Indonesia atau ke rupiah itu sekitar 4.500.000. Nah itu lumayan gede kan. Nah jadi kayak aku di situ kayak masih terus berusaha buat ya udah dia aja gitu yang bayar gitu kan, tapi dia tuh kayak nggak mau gitu lah, kayak nggak mau dengan alasan aku tuh udah ngirim $5.000 loh ke kamu gitu kan, masa sih kamu untuk mengusahakan $275 aja kamu nggak bisa gitu kan. Pokoknya kayak gitu terus lah, hampir tiap hari dia itu chatting aku untuk nanyain gimana udah dibayar belum paketnya gitu kan, keamanan paketnya maksudnya. Nah dari situ kayak oh maaf gitu kan, aku tuh nggak punya uang. Terus juga aku udah coba nanya ke teman-teman aku, tapi mereka itu nggak pada punya uang gitu. Pokoknya aku terus berusaha untuk tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah dari situ kayak gimana dong gitu kan, nanti ini paketnya gimana, aku tuh udah ngirim $5.000 loh ke kamu gitu kan, tapi kamu gak ada usahanya sama sekali gitu kan. Coba kamu kayak cari teman lagi untuk bisa dipinjemin gitu kan. Pokoknya kayak gitulah, kayak dia tuh mengarahkan aku untuk minjem uang ke teman-teman aku, ke kerabat-kerabat aku, dan ke keluarga aku. Pokoknya intinya sih untuk bisa dapet duit sebesar $275 itu gitu. Nah dari situ ya udahlah, pokoknya aku tuh udah ngomong kalau aku tuh udah berusaha, tapi hasilnya aku tuh nggak dapet pinjaman dari teman-teman aku atau dari saudara-saudara aku juga. Kayak dia tuh kayak mulai agak kesel gitu kan, tapi tetap dia itu lebih kayak senjatanya gitu lah ya, kayak senjatanya dia itu yaitu ngomong kalau dia tuh udah ngirim $5.000 ke kamu tanpa berpikir panjang lagi, dan dia juga belum lihat aku tapi dia tuh udah percaya aku untuk megang uang itu. Tapi kenapa aku itu malah kayak ngebohongin dia gitu, dia ngomong itu kayak gitu. Nah terus pokoknya dari situ kayak oh ya maaf gitu kan, karena aku kan gak ada mau itu gimana ya, bukan aku yang minta untuk dia kirim paket itu gitu kan, tapi ini kan atas inisiatifnya dia sendiri. Tapi setelah itu dia tuh kayak bukan berusaha, dia itu kayak jadinya itu kayak menyalahkan aku gitu kan dari situ. Nah pokoknya dari situ si pihak FedEx-nya itu kayak nggak ada konfirmasi lagi lah. Nah terus udah gitu itu selang berapa hari ya, setelah kayaknya 3 hari atau 4 hari gitu kan, setelah si pihak FedEx-nya itu ngirim nomor rekening itu gitu. Nah terus dari situ kayak gini, si teman online-nya aku itu yang tadinya itu kan biasanya kalau di chattingan itu kayak kelihatan kayak kelihatan dia itu lagi aktif atau enggak gitu kan. Terus juga kalau misalkan enggak aktif biasanya akan kelihatan terakhir dilihat itu jam berapa gitu. Nah dari situ dia tuh kayak notifikasi si waktu dia chatting waktu dia online itu nggak ditampilin gitu. Jadi kayak seolah ya kayak nggak aktif gitu, padahal masih bisa chattingan sama aku gitu. Nah pokoknya dari situ kayak dia tuh kayak udah mulai kayak udah mulai pengen menghilangkan jejak gitulah. Tapi dia tetap kayak nanyain aku untuk tolong dibayarin paket keamanannya gitu kan, biar bisa nyampe di aku gitu. Dari situ terus udah sekitar 1 mingguan dia itu mulai ngubungin aku lagi tuh, mulai ngechatting aku lagi. Tetap pertanyaannya itu sama gitu kan, gimana udah dibayar belum, kenapa nggak dibayar kayak gitulah, segala macam tentang pembayaran si keamanan paket itu lah ya. Nah dari situ ya udah kan gitu kayak aku udah ngomongin kalau aku tuh udah berusaha tapi tetap nggak dapet juga, dan kalau bisa itu kamu aja yang kirim, yang ngebayarin keamanan paketnya itu. Nah dia tuh kayak banyak banget alasannya. Dia itu sampai ngeluarin alasan kayak gini, maaf gitu kan, rekening aku tuh lagi di blokir sama banknya
karena ngomongnya itu karena dia itu salah kirim uang gitu. Nah dia juga di situ tuh kayak ngirimin screenshotan tentang apa ya, rekeningnya gitulah, dan tulisannya sih kayak ada notif nggak bisa transfer uang gitu kan. Makanya dia itu ngomong ke aku kalau aku aja yang kirim uang buat ngebayar paketnya gitu. Pokoknya dia tetap tuh nggak mau gitu kan, tetap nggak mau, dan terus dia juga masih tetap pakai alasan yang sama kalau dia itu udah ngeluarin uang $5.000 ke aku. Nah pokoknya udahlah, dari situ tuh udah. Terus karena aku tuh udah nggak tahan lagi, kalau aku tuh udah tahu loh kalau dia itu bohong gitu kan. Nah dari situ aku tuh kayak balik nyerang dia gitu kan. Balik nyerangnya itu ya dengan cara ya ini, aku tuh tahu loh kalau kamu tuh lagi pengen nipu aku gitu kan, karena nggak mungkin gitu kamu sebagai pengirim tapi kamu tuh gak punya nomor resinya gitu kan. Oh ya sebelumnya itu aku minta nomor resinya ke dia gitu kan, untuk memastikan bahwa si paket itu tuh beneran dikirim, atau pokoknya pengen lihat ininya lah, lihat perjalanan paketnya itu gitu. Tapi pas aku minta nomor resinya ke dia, tapi dia itu kayak kayak kebelit-belit gitu, dan malah dia itu nyaranin aku untuk coba aja tanya sama pihak FedEx-nya, karena dia itu nggak dapet nomor resinya. Dan terus juga dia tuh ngomong nomor resinya itu akan ada kalau aku tuh udah ngirim uang untuk bayar si keamanan paketnya gitu. Nah terus kebetulan aku itu punya temen yang kerja di ekspedisi gitu kan, jadi ya kayaknya sih nggak akan beda-beda jauh gitu kan, pihak ekspedisi yang ada di Indonesia sama internasional gitulah. Jadi aku tuh nanyain lah ke temen aku, bener nggak sih kalau misalkan kita pengen dapat paket kita tuh harus bayar dulu gitu kan. Nah tapi kata teman aku ini, oh nggak perlu, kalau penerima itu nggak perlu gitu kan, kebanyakan itu si biayanya itu akan ditanggung oleh si pengirimnya gitu kan. Terus juga kalau masalah nomor resi itu akan pasti langsung didapat sama orang yang ngirim paket itu. Jadi ya awal dapat nomor resi itu ya dari si pengirim paket gitu. Nah dari situ oh oke deh gitu kan. Terus aku ngomong lah sama teman si online aku ini nih, kalau misalkan nomor resi itu di mana-mana akan dikirim langsung, atau si pengirimnya itu akan otomatis dapat nomor resi pas waktu dia itu mau ngirim paket gitu kan. Aku gituin lah ya, tapi dia tuh kayak ngelak terus lah, terus juga sampai kayak coba aja kamu tanyain aja lagi gitu kan, pokoknya kalau di sini tuh nggak dapet nomor resinya gitu. Nanti sudah situ tuh oh ya udahlah kamu tuh nggak usah bohong lagi gitu kan, baik-baiklah sama orang, kata aku tuh. Nah dari situ dia itu kayak udah mulai nggak ngebales chatting aku lagi gitu, dan terus dia ngebalesnya lagi itu 2-3 hari kemudian. Dan gokilnya itu dia tuh masih tetap kekeh gitu kalau dia tuh nggak. Terus dia juga masih apa sih namanya, nanyain terus gimana paketnya udah sampai belum, gimana paketnya itu udah dibayarin atau belum gitu kan. Pokoknya kayak gitu lah. Cuman aku di situ kayak udah ya udah gitu kan, ngapain diladenin gitu kan, karena dia juga nggak mau ngaku juga gitu. Nah terus mungkin ceritanya sampai sini dulu aja.